udah lama ya nggak berjumpa ya. Semoga Cici harap kabarnya baik-baik aja, semua sehat selalu ya yang ada di rumah ya. Nah, udah tiba waktunya nih untuk kita memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Tuhan, tiba saatnya. Kalau hari ini kami mau memuji dan meninggikan nama Engkau. Tuhan, Kau berkati ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita mau sambung lagi pujian kita. Kita mau bilang Bapa Engkau sungguh baik Tuhan. Kita mau tutup mata kita mau pandang wajah Tuhan, kita mau datang kepadanya, kita mau kasih tahu ya Tuhan Kau sungguh baik Bapa. Kasih Tuhan.
Tuhan, kita udah menaikkan lagu penyembahan. Nah sekarang yuk semuanya Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian kita, Allah sanggup. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Cuman sebelumnya Cici minta coba telinganya dibuka dulu kayak gini. Ada dua ya. Kita mau sama lagi lagu pujian kita mau bilang, dengar Tuhan panggil nama saya. Coba yuk Ci, kita mulai yuk. Juga dia
terang bagi setiap jalanku. Yuk kita mau puji Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau berbilang firman-Mu pelita bagi kakiku. Biar Ci Indah yang bawa kita dalam doa. Ya, yuk kita bersatu dalam doa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Ajari kami Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Pasti sehat-sehat kan di rumah? Oke, tadi kan udah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Yuk semuanya duduk yang baik, sikap yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dan Kau telah berikan kami kesehatan Tuhan. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih, saya dalam besar ya. Amin. Ya. Adik-adik, sini Cici mau cerita nih. Cerita tentang apa sih? Nih. Pada saat Tuhan Yesus memberikan perjanjian, menjanjikan tanah kepada umat pilihannya. Nah, Tuhan Yesus ini memberitakan kepada Nabi Musa buat mengutus 12 pengintai ke negeri yang udah ke tanah yang udah Tuhan janjikan. Tanah apa sih namanya? Gak tau gak? Ya, tanahnya itu adalah tanah Kanaan namanya. Tanah yang sangat besar. Pokoknya tanah yang sangat bagus dan layak untuk ditempati. Setelah Tuhan Yesus menyuruh Musa, akhirnya Nabi Musa pun mengutus 12 pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, pergilah mereka, 12 pengintai ini, salah satunya adalah Bapak Yosua. Bapak Yosua pergi bersama dengan Kaleb. Nah, setelah sampai di sana, di tanah Kanaan, Bapak Yosua berkata kepada Kaleb, "Kaleb, lihat tanah ini sangat subur, sangat luas. Lihat buah-buahannya sangat besar-besar. Lihat sayur-sayurnya sangat bertumbuh dan sangat sehat pastinya. Wah, sangat indah untuk ditempati. Beruntung sekali kita mendapatkan janji tanah ini dari Tuhan." Iya, kata Kaleb, betul sekali. Aku tadi melihat-lihat ada susunya juga yang sangat banyak. Susunya ini kesukaan aku dong yang pastinya, kata si Kaleb. Kenapa? Karena susu itu bisa menguatkan tulangku. Nah, lihat deh, di sana juga ada madu loh, Yos. Banyak banget. Wah, beruntung sekali kita mendapatkan tanah perjanjian ini dari Tuhan. Gak salah lagi Tuhan itu kasih tanah untuk kita. Tuhan mau memberkati umatnya. Iya, ayo kita jalan ke sana, kata si Yosua. Ketika dia berjalan, mereka dihampiri oleh 2 pengintai lainnya. Nah, si pengintai pertama berkata begini, Yos, Kaleb, ternyata kalian ada di sini. Kami cari-cari kalian. Kalian tahu gak? Tempat ini tuh serem loh. Tadi aku di depan sana ketemu sama raksasa yang sangat besar. Kami sampai ngumpat loh, karena kami takut. Ih, serem deh pokoknya. Lalu si pengintai 2 juga berkata gini, iya betul. Jadi kami melihatnya. Orangnya gede-gede, besar-besar. Yuk kita pulang saja, ikut dengan kami, katanya. Kita beritahu kepada Musa kalau kita itu gak bisa mendapatkan ini. Ada apa? Kalau kita masuk ke sini, kita akan dihabiskan oleh mereka. Baiklah saja. Kita tuh kayak belalang dan mereka itu mereka rasanya. Kita akan dijak-dijak habis sama mereka. Tahu nggak adik-adik? Akhirnya, tahu nggak adik-adik? Apa
apa tubuh berupanya orang-orang yang ada di sana. Ya, benar, tinggi, besar sekali. Dan mereka itu mempunyai jari-jari yang lebih. Serem kan? Nah, adik-adik, si dua pengintai ini takut. Mereka ini menyuruh Kaleb dan Yosua untuk bilang bahwa kita itu nggak boleh memperbolehkan bangsa-bangsa kita untuk menempati tanah yang udah Tuhan janjikan. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab dulu ya. Kita buka di Bilangan 13 ayat 25 sampai ayat 23. Bisa bacain buat kalian semua ya. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya buku-buku dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menjerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, di ayat 25 ini setelah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Nah, mereka pulang adik-adik. Mereka si pengintai ini, 12 pengintai ini pulang. Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan umat Israel dan juga langsung datang kepada Musa. Mereka menceritakan kepadanya, si pengintai satu ini, menceritakan semuanya, kejelekan, ketakutan yang dirasakan. Dan dia juga memberitahukan kepada bangsa-bangsa Israel. Mereka bilang kalau misalkan tempat itu tuh tidak dapat kita tempati karena sangat besar-besar orangnya, kita akan kalah. Tapi apa? Kaleb menenangkan. Kaleb bilang, enggak, kita harus maju. Kita harus tetap, kata Kaleb gimana nih? Mencoba menetapkan hati. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb dan orang-orang atau bangsa-bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang yang ada di sana yang tinggi besar. Tapi apa, si pengintai lainnya bilang, enggak, kita nggak bisa, ya kan? Orang-orang bersamaan berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga di ayat di ayat 31 dan 32 berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan kita, dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui
untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi upahnya. Nah, beberapa pengintai yang mengikuti Musa, yang diutus sama Musa, bilang juga, selain Yosua dan Kaleb ya, bilang juga, di sana itu tinggi-tinggi orangnya, kita tidak bisa melawan mereka. Tetapi tetap aja si Kaleb menenangkan negeri bangsa-bangsa mereka agar mereka bisa menerima janji Tuhan. Tapi akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Yosua dan Kaleb lah yang bisa menerima tanah yang udah Tuhan janjikan. Selebihnya gak percaya. Mereka gak percaya kalau mereka itu akan bisa melawan orang-orang yang ada di sana. Yang bisa menerima janji Tuhan hanyalah Kaleb dan Yosua, dan orang-orang tua yang usianya ya sudah tua. Mereka ikut pergi bersama dengan Kaleb dan Yosua. Adik-adik, apa sih yang bisa kita dapat dan kita petik dari cerita ini? Intinya adalah kita harus tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah janjikan kepada kita dan apapun yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di saat kita butuhkan. Setiap apapun ya, misalkan kita lagi takut, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada di hati kalian. Tuhan itu ada di mana-mana. Saya aku takut bermasmur, jadi aku takut buat nyampein firman Tuhan ke teman-teman aku. Kita nggak boleh takut, kita harus belajar dan kita harus percaya bahwa Tuhan beserta kita. Kita nggak harus yakin kalau Tuhan itu selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita, Tuhan yang pasti akan melindungi kita dimanapun kita berada. Oke adik-adik, ya ceritanya sampai di sini aja ya adik-adik. Kita sambung di minggu nanti. Oke, itu aja firman-Nya. Yuk, kita mau tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami Tuhan sebagian dari kebenaran-Mu ya Bapak. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, agar kami bisa Tuhan selalu percaya kepadamu, yakin kepadamu Tuhan, dan kami Tuhan yang tidak takut Tuhan dalam hal apapun Tuhan. Kami tidak takut Tuhan dalam melakukan hal apapun Tuhan. Kami akan maju bersamamu Tuhan, kami akan selalu kuat bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi Tuhan anak-anakmu semuanya Tuhan. Dari mana berada Tuhan, beri kesehatan Tuhan, orang tuanya Tuhan, Kau urapi ya Bapak. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus ya. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya.